Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, di pertemuan kali ini Ibu belum bisa hadir ke sekolah karena masih ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan lanjut materi berikutnya, itu tentang sistem ekonomi. Ibu akan mulai menjelaskan, kalian boleh simak di LKS kalian. Apa itu sistem ekonomi? Sistem ekonomi itu adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur dan mengelola sumber daya, jasa, dan barang yang dimiliki baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Jadi, sistem ekonomi itu adalah cara suatu negara untuk mengelola perekonomian suatu negaranya agar lebih baik. Simpelnya seperti itu. Sistem ekonomi ada jenis, ada macam, sama aja. Ada 4. Kita akan bahas yang pertama, ada sistem ekonomi tradisional. Judulnya sudah jelas, tradisional. Ini adalah sistem ekonomi yang masih mengedepankan tradisi, adat istiadat, ajaran nenek moyang. Intinya adalah sistem ekonomi zaman dulu yang diterapkan nenek moyang kita. Pada sistem ini belum ada pembagian kerja. Seluruh kegiatannya itu dilakukan secara bersama-sama. Pada sistem ekonomi tradisional itu ada kelebihan yang mendasar pada sistem ini. Apa kelebihannya? Pada sistem ekonomi tradisional ini tidak ada unsur tipu-tipu karena semuanya dilakukan secara sadar. Sistemnya saling menolong dan bergotong royong. Jadi masyarakat itu hubungan kekeluargaannya sangat erat. Kemudian di sistem ekonomi ini juga masih menganut sistem barter atau kegiatan tukar menukar barang. Jadi jarang ada penipuan karena barangnya sama-sama dibawa, sama-sama ditunjukkan, gitu ya. Kemudian yang kedua, ada sistem ekonomi liberal atau pasar. Ada yang nyebut liberal, ada yang nyebut pasar, sama. Ini adalah sistem ekonomi bebas di mana pemerintah tidak ikut campur dalam kegiatan perekonomian. Jadi, seluruh kegiatan perekonomian itu diatur oleh masyarakat atau rakyatnya. Pemerintah tidak ikut campur sama sekali. Di sistem ekonomi ini enaknya masyarakat bebas mengekspresikan kegiatan ekonomi. Jadi semuanya boleh melakukan kegiatan ekonomi sesuka dia, sekreatif dia. Jadi bisa mendesain barang-barang yang lebih berkualitas untuk bersaing. Intinya pada pada negara yang menganut sistem ini, masyarakatnya akan berkembang, masyarakatnya akan termotivasi untuk bersaing supaya tidak ketinggalan dengan orang lain, gitu. Kemudian yang ketiga, ada sistem ekonomi komando atau terpusat. Sistem ekonomi komando itu kebalikan dari sistem ekonomi pasar atau liberal. Kalau sistem ekonomi pasar atau liberal ini adalah seluruh kegiatannya diatur oleh masyarakat tanpa campur tangan pemerintah. Kalau komando dibalik, seluruhnya diatur oleh pemerintah tanpa campur tangan masyarakat. Jadi masyarakatnya ngapain, Bu? Nggak kerja. Kerja. Masyarakatnya kerja tapi di instansi pemerintah. Jadi masyarakatnya hanya sebagai kelas pekerja dan bekerja di dalam di perusahaan pemerintah. Enak nggak menganut sistem ini? Ada enaknya. Kenapa? Karena di masyarakat yang menganut sistem ini, karena di negara yang menganut sistem ini tidak ada pengangguran. Seluruh masyarakat yang mau bekerja boleh bekerja di instansi pemerintahan. Yang keempat, ada sistem ekonomi campuran. Judulnya campuran. Ini adalah gabungan dari sistem ekonomi liberal
dan sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi tradisionalnya kemana, Bu? Nggak ada. Sistem ekonomi tradisional itu adalah sistem ekonomi zaman dulu. Jadi di sistem ekonomi campuran itu yang dicampur cuma dua, liberal dan komando. Artinya di sistem ekonomi ini sebagian punya pemerintah, sebagian punya swasta. Jadi masyarakat punya perusahaan sendiri untuk mengatur negaranya, masyarakat juga boleh melakukan kegiatan usaha sendiri untuk kelangsungan hidupnya. Jadi ada apa ya? Dibagi dua gitu. Dibagi dua, tidak harus sama besar sih, tapi intinya masyarakat dan pemerintah itu berjalan beriringan untuk memajukan negaranya. Di LKS kalian sudah ada sebenarnya macam-macam sistem ekonomi ini. Silahkan dibaca sendiri, kemudian nanti dipahami. Dan tugas kalian, nah ini, cari kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem ekonomi yang tadi sudah kita bahas. Kemudian dianalisis. Sistem ekonomi mana yang menurut kalian paling tepat diterapkan di Indonesia? Jangan lupa alasannya apa. Jadi ini tugasnya, silahkan ditulis di buku kalian. Buku catatan dan buku latihan dicampur saja ya. Nanti silahkan ditumpuk di meja ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.